Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan lewat acara Mana Rema pada pagi hari ini. Mari kita buka acara ini dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia dan pertolongan-Mu hingga kami pada pagi hari ini Tuhan boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu mari Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Tuhan, tanpa pimpinan dan pertolongan Tuhan, kami tak mampu berjalan sendiri. Untuk itu mari Tuhan, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah yang selalu Tuhan berikan bagi kita untuk bisa kita nikmati dengan sukacita. Oleh karena itu, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita minta penyertaan, pertolongan dan bekal kebenaran firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu keinginan hati manusia. Kita semua sebagai manusia memiliki keinginan yang berbeda-beda. Tapi tentunya kita semua memiliki satu keinginan yang positif, yang bisa membawa satu kehidupan ini lebih berhasil dan bersukacita. Namun, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah kita mampu berjalan sendiri? Apakah kita mampu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri? Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-38 ayat yang ke-10. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Di sini, apa yang ditulis di dalam Mazmur Daud ini, Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku. Tuhan itu tahu isi hati kita. Tuhan itu tahu rencana kita, baik rencana yang baik maupun rencana yang jahat. Tuhan sangat tahu. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, di hadapan keluarga, di hadapan siapa saja. Kita dapat menyembunyikan sesuatu rencana yang tidak baik. Tapi di hadapan Tuhan semua adalah terbuka. Tidak ada satupun rencana yang terselubung di hadapan Tuhan. Dan bahkan di sini dikatakan, keluhku pun tidak tersembunyi. Tuhan tahu segala kesulitan kita, keluhan-keluhan dalam kehidupan kita, beban-beban yang berat ada dalam kehidupan kita. Tuhan serba tahu. Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan dengan judul keinginan hati manusia, kita harus terbuka terhadap Tuhan. Apa keinginan kita? Keinginan yang positif, yang baik seringkali kita utarakan. Tapi seringkali pula kita manusia mempunyai keinginan-keinginan kejahatan dalam kehidupan kita. Kejahatan dalam kehidupan kita itu tidak usah dipelajari, tidak usah ada yang bimbing. Semua manusia dapat melakukan hal-hal yang jahat. Karena dasar hidup manusia adalah orang-orang yang berdosa. Namun kita harus bersyukur dan amat bersyukur. Kita hidup sebagai orang percaya, di mana Tuhan selalu membekali, mengingatkan kepada kita agar kita tidak jatuh di dalam dosa, agar kita tidak masuk di dalam rencana-rencana yang jahat itu. Pagi hari ini kita tahu di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala keinginanku, segala isi hatiku. Tuhan tahu. Tidak ada yang terselubung. Bahkan segala kesulitan kita, Tuhan itu tahu. Oleh karena itu, bagaimana dengan kehidupan kita?
Dapatkah kita membentuk iman percaya kita dengan percaya yang sungguh, berserah dengan sungguh, berharap dengan sungguh kepada Dia? Mampukah? Tanpa pertolongan Roh Kudus, tak seorang pun mampu melakukan ini. Oleh karena itu kita harus selalu belajar membawa hidup ini dekat kepada Tuhan. Selalu dekat kepada Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-11. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma? Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Di sini Rasul Paulus jelas melihat keadaan jemaatnya. Rasul Paulus di sini ingin selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Rasul Paulus tahu bagaimana keadaan umatnya itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini kita melihat tanggung jawab Rasul Paulus yang luar biasa. Tanggung jawab Rasul Paulus hanya untuk membina kehidupan iman di mana dia melayani, bukan saja di Roma. Kalau kita melihat, Rasul Paulus juga memikirkan semua jemaat yang dilayani, baik di Efesus, di Korintus, di mana saja. Inilah buktinya seorang yang memiliki tanggung jawab di dalam pelayanan yang luar biasa. Bukankah Tuhan juga menginginkan kita semua mempunyai tanggung jawab seperti ini, terutama bagi kita hamba-hamba Tuhan? Di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus menyuruh kita, pergilah jadikanlah sekalian itu muridku, dan ajarilah mereka. Itu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Namun pada pagi hari ini kita mau melihat siapakah Rasul Paulus itu. Mari kita baca di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di sini kita lihat Rasul Paulus adalah seorang hamba Kristus yang melayani. Dia dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Di sini kita melihat, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tanggung jawab apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Karena dia merasa terpanggil sebagai seorang rasul. Itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Benarkah kita terpanggil di dalam pelayanan kita? Benarkah kita sudah merasakan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-11 tadi dituliskan, aku ingin melihat kamu. Rasul Paulus selalu ingin mengunjungi jemaatnya untuk memberikan karunia rohani, untuk membina kehidupan kerohanian mereka dan menguatkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup kita adalah satu hidup yang penuh dengan kelemahan. Tidak ada satu manusia pun yang kuat di dalam menghadapi hidup ini. Berbagai masalah datang bertubi-tubi, dan hal-hal ini yang seringkali melemahkan kehidupan kita, melemahkan kehidupan iman percaya kita kepada Yesus Kristus.
kita selalu ingin membawa kehendak hati kita, keinginan kita dengan segala cara yang dapat kita lakukan, asal kita boleh mencapai satu kesuksesan. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan pada kita agar kita selalu hidup di dalam jalan yang benar, hidup di dalam pimpinan Tuhan, agar kita boleh benar-benar menikmati hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sudah masuk orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk dipercaya melakukan pelayanan kita dengan segenap hati dan pikiran kita. Keinginan kita sudah diubahkan, dibawa menjadi serupa dengan keinginan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Rasul Paulus adalah merupakan seorang rasul yang luar biasa. Aku ingin melihat kamu, aku ingin mengunjungi kamu, aku ingin berada di tengah-tengah kamu untuk memberikan karunia rohani, menguatkan imanmu, menolong kamu, dan membimbing kamu agar kamu tidak jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan yang Tuhan berikan pada kita, panggilan yang Tuhan berikan pada kita, bukan hanya untuk diri kita pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menginginkan kita juga dapat melakukan segala sesuatu, terlebih kita yang sudah dipercaya sebagai hamba-hambanya. Kita harus bisa melakukan segala sesuatu apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus. Satu pelajaran yang luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Di sini Rasul Paulus menuliskan dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Beranikah kita menyatakan diri kita sebagai hamba-hamba Kristus yang benar, yang dipanggil? Kita semua sudah menjadi orang-orang yang terpanggil dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Seringkali keinginan kita lebih condong kepada keinginan tubuh dan keinginan mata. Kita tidak salah menginginkan segala sesuatu yang kita lihat. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang benar, kita hidup sebagai rasul atau hamba-hamba Tuhan. Keinginan kita harus seturut dengan kehendak Allah. Manusia berbuat jahat yang tidak baik itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah. Semua manusia cenderung berbuat yang tidak baik. Tapi puji syukur kalau kita menjadi orang-orang percaya dan kita mau merubah keinginan kita seturut dengan kehendak Bapa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini, firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita memiliki sikap hidup, dasar hati yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita berubah, kita sadar, kita penuh dengan kelemahan. Tidak ada satu manusia pun yang kuat.
menghadapi masalah. Jangan kita pakai jalan kita sendiri, tapi pakailah jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama yaitu kita selalu berjalan dengan hikmat Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuh dalam tangan Tuhan, kita hidup menurut rencana Tuhan, Roh Kudus senantiasa menyertai, memberikan hikmat, membimbing menuntun kita di dalam jalan kebenaran. Dan kita selalu dapat lepas dari segala kesulitan hidup ini. Yang penting kita harus berubah. Kita memiliki keinginan yang seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, di situ dituliskan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini adalah sumber segala kehidupan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana segala keinginan kita keluarnya dari dasar hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu. Jaga dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini sudah mengingatkan kepada kita, sudah memberikan satu bekal bagi kehidupan kita, biarlah apa yang sudah kita terima, kita dengar pada pagi hari ini benar-benar boleh menjadi bekal. Bekal yang kuat, bekal yang teguh di dalam setiap kehidupan kita. Agar kita boleh selalu memiliki keinginan lewat suara hati kita, segala keinginan yang berkenan di hati Tuhan. Dan percayalah, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan pelihara kita. Bahkan dikatakan Tuhan pelihara kehidupan orang yang benar sebagai biji mata Tuhan sendiri. Kita tidak perlu hidup di dalam segala keluh dan keresahan kita. Kita tidak perlu selalu hidup di dalam segala penderitaan dan beban-beban yang berat ada dalam kehidupan kita. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Taruhlah segala keinginan hatimu seturut dengan kehendak Tuhan. Kita harus selalu ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Tuhan selalu pelihara kehidupan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan yang singkat pada pagi hari ini, kita selalu naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan, waktu yang terindah untuk memberikan bekal bagi setiap langkah kehidupan kita. Agar hidup kita boleh lebih hari, lebih berkenan di pemandangan Tuhan. Boleh lebih hari, lebih berkenan kepada Tuhan. Dan boleh lebih hari, boleh lebih memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dialah yang patut kita muliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Yang selalu mengingatkan, membimbing dan membina kita. Agar kita hidup berkenan di hati-Mu Bapa. Tolong Bapa, kuatkan kami Bapa, meteraikan firman-Mu ini di dalam setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu, dan kami boleh membawa hidup ini lebih hari lebih berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, sertailah Tuhan sepanjang aktivitas kami mulai saat ini hingga sampai malam hari ini, hanya di dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.